Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta kajian Ba'da Subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini ada kebanggaan tersendiri bagi kita bisa hadir di sini bersama Bapak Ibu pilihan Allah yang sangat beragam, berasal dari berbagai latar belakang, baik profesi dan disiplin ilmu, dari berbagai daerah, bahkan dari mancanegara. Semoga jalinan silaturahmi yang dipersatukan oleh Al-Quran ini akan semakin erat dan kuat dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Baik, Bapak Ibu, sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu. Acara inti di pagi hari ini yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran Surah Al-A'raf ayat ke-48 yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani yang mana pagi ini akan didampingi oleh Bapak Dr. Asrizal dari kelas GNM. Terlebih dahulu kita akan sapa terlebih dahulu Bu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nina Bagaimana dan Mas. kabarnya pagi ini? Alhamdulillah semuanya lancar Bu Nina. Alhamdulillah terlihat semakin sehat ya Bu ya. Amin, amin ya Allah. Besar harapan kita, Ustadz Harzizal Alsani selalu sehat dan senantiasa ada Amin, amin, perlindungan dan kasih sayang Allah. Selalu Amin. amin. berbahagia bersama keluarga serta seluruh anggota Al-Hasani. Semoga Allah panjangkan umur beliau untuk senantiasa bisa membimbing kita seluruh anggota Al-Hasani untuk bisa menguraikan Al-Quran dengan lebih mudah. Tidak afdol rasanya kalau hanya menyapa Buya saja. Assalamualaikum Dr. Azrizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mada fis samawati wal ard, Buya dan Bina. Sehat ya Pak? Alhamdulillah, Bina. Alhamdulillah. Dengan nuansa putih, kita semua ikut menyemangati Bapak di pagi ini untuk mengurai Al-Quran Surah Al-A'raf ayat ke-48. Begitu juga dengan Dr. Azrizal dari kelas GNM selaku pendamping Buya di pagi ini. Semoga Allah meridhoi dan dapat menguraikan ayat dengan lancar. Sungguhlah manis sebuah salak, beli sedangkai untuk bekal. Selanjutnya, mari kita simak uraian ayat Al-Quran secara gramatikal. Selanjutnya, kepada Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani beserta pendamping beliau Dr. Hasrizal dari kelas GNM. Disilakan. Syukuran Bu Nina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim, wa sadaqa nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Kita berharap dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan-larangan. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga kegiatan kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah bekal kita menghadap Allah nanti. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang Allah berikan, hanya kepada orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu. Salawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang itu dengan beliau sampai ke zaman dan termasuk kita di dalamnya. Tentunya kita berharap nanti di yaumil hisab kita bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya dan bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat ke-48 bersama Dr. Asrizal. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah. ya. Pak Dokter di mana posisi sekarang Pak Dokter? Di Pekanbaru, ya. Kan baru ya. Ini tampilan Pak Dokter yang berapa ini? Yang ketiga, ya. Ketiga ya, Alhamdulillah. Lancar Pak Dokter ya. Insya Allah. Kerja siang kerja tetap jalan, aturan juga jalan ya. Kalau boleh tahu Pak Dokter, yang bawa ke Al-Sani dulu siapa Pak Dokter? Uni kami Dr. Evi Kamalia, Oh, spesialis anak. famili atau apa tuh Pak Dokter? Oh, rekan sekerja, ya. Oh, tes kerja ya. Oke, Pak Dokter udah siap ya. Pak Dokter sekarang di kelas GNM, eh, Gramatikal November malam ya, bersama Pak Joko, yang hari ini masih menemani istri beliau dirawat di rumah sakit ya. Kita doakan semuanya biar istri Pak Joko segera sembuh kembali dan semua Amin, kita yang amin ya sakit juga Allah. diangkat oleh Allah penyakitnya dan diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Itu kepada Pak Dokter kami persilakan. Silakan Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu wajah. Dengan memanjatkan puji serta syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat silaturahmi, dan nikmat ilmu yang kita rasakan pada hari ini. Beriring salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian kami mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Buya kami, Bapak Buya Hasrizal Al-Hasani, sebagai penemu pembimbing yang telah menemukan saripati daripada gramatikal yang kita sebut dengan Akademi Al-Quran Al-Hasani. Begitu juga terima kasih kepada guru pembimbing yang telah mengembangkan saripati daripada Al-Hasani ini dengan segala pernak-perniknya sehingga kami bisa mengerti sedalam-dalamnya tentang gramatikal Al-Hasani ini. Khusus kepada guru pembimbing kami di kelas gramatikal November malam, Bapak Joko. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada pembimbing Tasin, kemudian Bapak Saad Nurdi, dan juga oponen. Kalau di kami di diskusi di rumah sakit namanya ada oponen. Oponen wajib kita yaitu Bapak Dr. Hadril Busudin, Magister Administrasi Hospital. Kemudian kepada ketua kelas kami Bapak Yunasman, rekan di kelas November malam, mungkin juga kawan-kawan dari grup lain, mungkin dari grup tilawah di Pak Rahman yang ikut pada hari ini, dan kawan-kawan yang juga satu angkatan, dan juga mungkin guru-guru kami waktu dari SD, SMP sampai ke perguruan tinggi. Mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Izinkanlah saya pada kesempatan ini mendampingi Buya untuk menguraikan surat Al-A'raf ayat 48. Sebelum saya menguraikannya, saya bacakan terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون صدق الله العظيم. Baiklah, saya akan memenggal ayat 48 surat Al-A'raf ini. Surat Al-A'raf ayat 48 terdiri dari 18 penggalan. Penggalan pertama wa, penggalan kedua nada, penggalan kedua nada, penggalan ketiga ashabul a'rafi, penggalan keempat rijalan, penggalan kelima ya'rifuna, penggalan keenam hum, penggalan ketujuh bi, penggalan kedelapan simahum, penggalan kesembilan qalu, penggalan ke-10 ma, penggalan ke-11 arna, penggalan ke-12 an, penggalan ke-13 penggalan ke-14 jam'ukum, penggalan ke-15 wa, penggalan ke-16 ma, penggalan ke-17 kuntum, penggalan terakhir penggalan ke-18 tastakbiruna. Uraian daripada penggalan tadi, uraian surat Al-A'raf ayat 48, yang penggalan pertama wa. Wa adalah huruf bermakna artinya dan. Penggalan kedua nada. Nada. Nada adalah kata kerja lampau. Ciri daripada kata kerja lampau pada nada adalah harakat kata terakhir pada nada ini adalah fathah, sehingga sekaligus menunjukkan pelakunya adalah hum. Akar katanya adalah nadawa. Sesuai dengan kaidah satu huruf sia satu huruf poin 2, dalam akar kata huruf waw dan ya berubah menjadi alif, sehingga di kamus kita mencari didapatkan nada. Nadawa dalam ayat tertulis nada ada ya tanpa titik, karena sifat daripada waw di belakang, akar kata waw di belakang, pada pola selain fa'ala dia berubah menjadi ya. Jadi tertulis pada ayat ini adalah nada ya, nada ianya. Jadi sekali lagi akar katanya adalah nadawa. Pola kata polanya adalah fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 447, artinya dia telah menyeru. Penggalan ketiga ashabul a'rafi. Ashabul a'rafi adalah kata benda majmuk. Ciri daripada kata benda majmuk adalah kata pertama ashabu tidak ada tanwin dan tidak ada
alif lam ditambah dengan kata kedua al-a'rafi yang kata huruf terakhirnya berharakat kasrah. Sekali lagi, ashabul a'rafi terdiri dari ashabu dan al-a'rafi. Seharusnya ashabun dan al-a'raf. Al-a'raf. Ashabun menjadi ashabu karena bermajmuk, sehingga ashabun itu adalah KBPA subjek jamak. Ciri daripada kata bendanya tanwin ashabun. Ciri pelaku aktifnya adalah sesuai dengan pola kata benda tunggal, di mana kata benda tunggalnya adalah sahibun. Ciri subjeknya adalah harakat domah. Ciri jamaknya sesuai dengan apa yang kita temukan di kamus. Akar katanya sahibah, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya adalah sahibun. Pola kata benda tunggalnya fa'ilun. Kata benda jamaknya ashabun. Pola kata benda jamaknya adalah af'alun. Ada di Mahmud Yunus halaman 212, artinya para sahabat. Kemudian kata keduanya adalah al-a'rafi. Al-a'rafi adalah kata benda, kata kerja. Ciri daripada kata benda adalah ditemukan alif lam di awal kata. Akar katanya adalah arafa. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya af'alun. Ada di Mahmud Yunus halaman 263. Artinya tempat yang kita temukan di Mahmud halaman 263 adalah tempat yang tinggi antara surga dan neraka. Sehingga pengertian baru dari kata majmuk ashabul a'rafi adalah para penghuni di tempat tertinggi antara surga dan neraka. Penggalan keempat, rijalan. Rijalan adalah kata benda, kata kerja, objek, jamak. Ciri kata bendanya didapatkan adanya tanwin, rijalan. Ciri objeknya adalah fatahtain. Ciri jamaknya sesuai dengan kamus. Akar katanya rajala. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya rajulun. Pola kata benda tunggalnya fa'ulun. Pola kata benda jamaknya fa'ilan. Rijalan, fi'alan. Ada di Mahmud Yunus halaman 138. Artinya beberapa laki-laki. Penggalan kelima, ya'rifuna. Ya'rifuna adalah kata kerja sedang akan datang. Dicirikan dengan dimulai dengan tambahan ya sebelum akar kata. Kemudian di akhir kita temukan waw sukunna. Sekaligus menunjukkan pelakunya adalah hum. Akar katanya arafa, pola fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 262. Artinya mereka akan mengenal. Berikutnya penggalan keenam, hum. Hum adalah kata ganti objek. Artinya mereka. Penggalan ketujuh, bi. Bi adalah huruf jar. Artinya dengan. Penggalan kedelapan, simahum. Simahum juga adalah kata benda majmuk yang terdiri dari kata sima dan kata ganti milik hum. Ciri kata benda majmuk pada simahum adalah kata benda pertama
tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata kedua adalah kata ganti milik. Terdiri dari tadi sima dan hum. Sima adalah kata benda superlatif. Asalnya adalah sima berubah menjadi, dalam ayat ini sima ya, ciri kata benda pada sima ini dia dimulai dengan huruf bi, dia mengikuti bi ya. Kemudian ciri superlatifnya sesuai dengan yang di kamus. Akar katanya sawama sesuai dengan kaidah satu huruf sia poin 2 dalam akar kata waw dan ya di tengah berubah menjadi alif sehingga di kamus kita mendapatkan sama. Pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola kata bendanya adalah fi'la. Dalam Kamus Munawir 681, arti dari sima ini adalah tanda. Sima diikuti oleh kata ganti milik hum. Sehingga arti baru daripada sima hum adalah tanda milik mereka atau tanda mereka. Penggalan ke-9, qalu. Qalu adalah kata kerja lampau. Cirinya adalah ada tambahan waw alif di belakang sekaligus menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya qawala sesuai dengan kaidah satu huruf sia poin 2 di mana waw dan ya di tengah berubah menjadi alif sehingga di kamus kita menemukan akar katanya qala. Polanya fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 360, artinya mereka telah berkata. Penggalan ke-10, ma. Ma adalah huruf bermakna, artinya tiada, tidak. Penggalan ke-11, aghna. Aghna adalah kata kerja lampau. Cirinya adalah akar kata ketiga berharakat fathah. Sekaligus menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata dari agna ini adalah ghaya. Pola af'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 303, artinya dia telah memberi manfaat. Penggalan ke-12, an. An adalah huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan ke-13, kum. Kum adalah kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-14, jam'ukum. Jam'ukum juga adalah kata benda majmuk. Terdiri dari jam'un dan kum. Ciri daripada kata benda majmuk pada kalimat ini, di mana akar kata benda pertama tanpa alif lam dan tanpa tanwin, jamu, dan diikuti oleh kata ganti kum. Jamu dan kum. Seharusnya jamun dan kum karena dia bermajmuk, tanwinnya hilang. Sehingga jamun itu adalah kata benda, kata kerja, subjek. Cirinya kata bendanya adalah tanwin, ciri subjeknya adalah dhamma, akar katanya jama'ah, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di Mahmud Yunus halaman 91, artinya kumpulan, diikuti dengan kata ganti milik kum. Kum artinya kalian. Sehingga arti baru daripada jam'u kum adalah kumpulan milik kalian atau kumpulan kalian.
Panggalan ke-15 wa adalah huruf bermakna artinya dan. Panggalan ke-16 ma huruf bermakna artinya apa yang. Panggalan ke-17 kuntum. Kuntum adalah kata kerja lampau. Kata kerja lampau cirinya adalah adanya tambahan tum di akhir kata sekaligus menunjukkan pelakunya antum. Akar katanya kawana sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 3 di mana dalam KKL apabila dibuang ciri KKL-nya ditemukan 2 huruf harakat dhamma sukun ditambahkan waw di belakang kata dan huruf tersebut dirubah menjadi alif. Sehingga di kamus kita mendapatkan akar kata daripada kuntum ini adalah kana. Pola daripada kata kerja ini adalah fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 386, artinya kalian telah, kalian adalah, atau kalian dahulu. Panggalan terakhir tastakbiruna. Tastakbiruna adalah KKSAD, kata kerja sedang akan lampau. Cirinya adalah ada tambahan ta sebelum akar kata dan kemudian di awal ya, pada ta di awal dan di akhir ada tambahan waw sukunah. Sekaligus menunjukkan pelakunya antum. Akar katanya kabura, pola kata kerja ini ada tambahan ta ya, alif lam dan istaf'ala ya. Polanya adalah istaf'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 365, artinya kalian akan sombong. Sehingga apabila kita baca ayat ini, وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. Dapat diartikan, dan para penghuni tempat yang tinggi antara surga dan neraka yang dinamai Al-A'raf menyeru kepada beberapa orang laki-laki yang mereka kenal dengan tanda milik mereka, dan mereka berkata, tiada memberi manfaat apa yang kalian kumpulkan dan kalian dahulu sombongkan sesombong-sombongnya. Demikianlah uraian gramatikal surat Al-A'raf 48 ini. Namanya kami belajar, mungkin masih banyak kesalahan, salah dan kilaf di mana-mana. Kami minta maaf kepada dia dan kepada guru pembimbing dan kepada jemaah semuanya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Dokter. Gimana rasanya Pak Dokter ini siang bekerja jadi dokter, malam belajar Quran, sekarang menerjemahkan ayat. Apa rasanya Pak Dokter? Jadi alhamdulillah Bu ya, kami ibarat basilik dapat ilmu kunci-kunci dari Bu ya. Asik. Alhamdulillah. Kalau silik itu hampir langkah, kalau di Al-Asani 21 langkah. Oh ya, langkah Ada pembuka. tanwin, ada huruf kembar, ada huruf merlebur. Jadi Yang tidak pernah kita dengar selama ini ya Pak Dokter ya. Apa itu huruf kembar, apa itu huruf sia, ya. Yang selama ini mungkin kita nggak pernah dengar, tapi pada saat belajar Quran kita dengar kata-kata itu. Semoga. Jadi dari silik kok lah banyak geraknya gue ya, lah banyak Nah, pencaknya lah banyak gue ya. Jadi ya, kami
Puncaknya Sifat dari sifat belakang, sifat mungkul, manggilik jadi juga ya Pak Dokter ya. ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa istiqomah Pak Dokter ya. Tetap alhamdulillah amin ya Rabbil alamin. tugas kantor lancar dan lancar ya Pak Dokter ya. Baik, Mumtaz Pak Dokter ya. Mudah-mudahan Allah terima. Baik Bapak Ibu, itu tadi surat Al-A'raf ayat 8 yang sudah dibawakan oleh Pak Dr. Asrizal. Kalau nama saya Asrizal pakai A, Bapak Dr. Asrizal tanpa A. Beda tipis Pak Dokter ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wanada ashabul a'raf rijal. Jadi lima ini satu satu apa ini? Satu pengertian. Jadi ashabul a'rafi para penghuni tempat yang tinggi ya antara surga dan neraka nanti tetap ke tafsir nanti ya. Tempat ashabul a'rafi menyeru dan para penghuni tempat yang tinggi antara surga dan neraka menyeru di jalan kepada orang-orang lelaki ya, atau di sini termasuk perempuan. Nah, bagaimana surahnya? Ya'rifunahum bisima. Mereka mengenal mereka. Mereka mengenal mereka, berarti mereka saling mengenal ya. Si A kenal dengan si B, si B kenal. Kenapa? Bisimahum, dengan tanda. Ada tanda, entah itu di wajah, entah itu di bentuk apa, saling mengenal ya. Nah, jadi nanti bagaimana tafsirnya kita serahkan kepada Pak Sandi. Nah, qalu mereka apa kata mereka? Ma'arna angkum jam eh, kumpulan kalian. Artinya apa yang kalian kumpulkan itu jabatan kah, harta kah, tahta kah, dan sebagainya. Ma'arna tidak bermanfaat bagi kalian. Tidak ada manfaat sama sekali. Saat itu tidak ada lagi manfaat sama sekali. Wa ma kuntum dan apa yang dahulu kuntum tastakbirun, kalian sombong. Jadi harta yang kita kumpulkan, jabatan yang kita peroleh pada saat itu tidak bermanfaat lagi dan juga kesombongan. Apa yang kita sombongkan di muka bumi. Itulah tanda-tanda. Jadi percakapan eh, penghuni Arab tadi, dia lihat ke kanan penduduk surga, dia lihat ke kiri penduduk neraka, lalu dia sama dia. Nah, jadi mudah-mudahan sekali lagi kita berharap kita masuk kepada orang yang masuk surga tanpa hisab. Bapak Ya. Ibu semuanya, mungkin tadi yang dapat disampaikan, eh, karena kita sama-sama belajar, tentu mungkin ada hal-hal yang kurang pas, yang tidak tersebutkan atau salah baca, kami mohon menunjukkan pintu maaf yang sebesar-besar. Dan kalau ada yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bu Nina Yulfia sebagai moderator kami kembali. Silakan Bu Nina. Baik Bu ya, terima kasih. Demikian tadi uraian Al-Quran Surah Al-A'raf ayat ke-48 berikut penjelasannya telah sama-sama kita simak. Dan semoga kita dapat menyerap ilmu yang telah disampaikan dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.